Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marlinci Natalia Makalata dengan NIM 10120200127. Saya dari kelas B semester 5. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester manajemen pendidikan. Teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas tentang alat-alat analisis dalam manajemen. Teman-teman semua berbicara tentang manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan ini berhubungan dengan pengolahan atau pengaturan dalam dunia pendidikan sehingga sangat membutuhkan alat analisis. Teman-teman semua, analisis ini sangat dibutuhkan dalam manajemen karena jika dilihat dalam arti katanya, analisis ini berhubungan dengan penyelidikan. Jadi teman-teman semua, analisis dalam manajemen ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi masalah, mengevaluasi masalah, dan mengukur masalah tersebut dan memilih masalah tersebut. Teman-teman semua, jika berbicara tentang alat-alat analisis dalam manajemen, ada alat analisis Pareto, ada alat analisis SWOT, ada alat analisis benchmarking, dan juga ada alat analisis diagram ikan. Dan yang akan saya bahas di sini yaitu analisis benchmarking. Teman-teman semua, jika dilihat dari arti kata benchmarking ini berasal dari bahasa Inggris dengan arti tolak ukur atau patokan. Jadi dalam manajemen pendidikan dibutuhkan analisis benchmarking untuk sebagai tolak ukur atau patokan dalam manajemen pendidikan tersebut. Teman-teman semua, benchmarking ini dilakukan untuk mengetahui produk terbaik dari produk yang lain atau produk yang dibandingkan. Jadi misalnya ada produk A, kemudian dibandingkan dengan produk B, kemudian mencari produk terbaik dari kedua produk yang dibandingkan tersebut. Baik teman-teman semua, jika dilihat dalam manajemen pendidikan, dalam analisis benchmarking ini dipakai untuk mengetahui kira-kira dalam manajemen sekolah satu dengan sekolah yang lain atau ada bagian tertentu yang dibandingkan dari kedua produk tersebut dan dilihat mana yang lebih bagus. Jadi misalnya sekolah A dan sekolah B dibandingkan. Kira-kira dilihat manajemen dari kedua sekolah tersebut. Misalnya akreditasi sekolah A lebih bagus dari akreditasi sekolah B. Kira-kira apa yang membuat akreditasi sekolah A lebih bagus dari akreditasi sekolah B? Ada tahapan-tahapan yang akan kita bahas untuk mengetahui bagaimana benchmarking itu dilakukan dalam manajemen pendidikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa saya akan membahas tentang tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam melakukan benchmarking. Langkah-langkah dalam melaksanakan proses benchmarking ini, yang pertama, merencanakan proses benchmarking tersebut. Jadi kira-kira apa yang akan dilakukan dalam proses benchmarking tersebut itu direncanakan melihat karakteristik atau target apa yang akan dicapai. Jadi melihat karakteristik dan target apa yang dicapai lewat perencanaan tersebut. Kemudian yang kedua, ada pengumpulan dan analisis data secara internal. Jadi pengumpulan atau analisis data secara internal ini bagaimana data yang terdapat di dalam sekolah tersebut atau data dari produk yang akan dianalisis tersebut. Jadi pengumpulan data yang akan dilakukan ini berhubungan dengan proses benchmarking yang nanti akan dilakukan tersebut sesuai dengan karakteristik tadi seperti sebelumnya yang saya sudah jelaskan di nomor 1 tersebut. Dan yang ketiga, ada pengumpulan dan analisis data secara eksternal. Eksternal ini dari produk luarnya atau dari luar. Jadi pihak dalam atau internal yang tadi dikumpulkan di proses nomor 2 tersebut, dan juga mengumpulkan data eksternal dari pihak yang di luar. Jadi misalnya sekolah A yang akan dianalisis memakai produk luar tersebut dari sekolah B atau disebut dengan produk eksternal tersebut. Yang keempat yaitu peningkatan target benchmarking. Jadi setelah dilakukan pengumpulan dan dilakukan siapa yang akan dilakukan benchmarking itu, kemudian dilakukan peningkatan kinerja dari target benchmarking tersebut. Terakhir, saya akan memberikan landasan teologis dalam manajemen pendidikan di dalam Amsal 24 ayat 6 yang mengatakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jika dilihat dari ayat ini, peperangan di sini menandakan
tentang bagaimana proses yang terjadi dalam manajemen, yang berarti ada begitu banyak yang akan dilalui dalam proses manajemen dan sangat dibutuhkan perencanaan. Perencanaan ini berhubungan dengan manajemen di mana kita tidak salah-salah dalam melakukan peperangan, tapi kita butuh persiapan lewat perencanaan hingga pada akhirnya kita akan beroleh hasil, dan setelah itu kita evaluasi. Dan juga dikatakan penasihat yang banyak ini berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, bisa juga lewat teman sejawat kita dalam lingkungan kerja pendidikan, lewat murid, lewat kepala sekolah, atau bahkan supervisi. Jadi jangan meremehkan suatu hal yang penting dalam manajemen apapun itu, baik itu prosesnya maupun orang-orang di dalamnya. Demikian video dari saya, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.